Nah, ada beberapa yang minta untuk aku bahas tentang bulan Suro karena udah dekat lagi. Apa yang biasa aku lakuin di bulan Suro, kenapa begitu aku melakukan hal itu, dan kontroversi di masyarakat tentang sebuah nama bulan yang namanya aja kadang-kadang udah cukup untuk membuat sebagian bulu kuduk masyarakat Nusantara merinding, teman-teman. Suro, bulan dimana jalan-jalanan desa itu kemudian sepi setelah maghrib. Bulan dimana gedung-gedung resepsi pernikahan kosong melompong tanpa kegiatan. Bulan dimana sebenarnya nggak ada satupun orang tua yang berani untuk meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah. Sebenarnya ada apa sih di bulan Suro? Kok bisa jadi mitosnya seperti ini, sesakral ini, dan seluar biasa ini? Heboh kan kalau bulan Suro pasti. Nah, sebenarnya teman-teman, semenjak kecil kita ini udah ibaratnya ya dicuci dengan doktrin dan dogma-dogma ketakutan. Banyak cerita kalau Suro ini dianggap sebagai bulannya para jin, setan, lelembut untuk berpesta pora, teman-teman. Suro ini seolah-olah adalah bulan di mana pintu gerbang dimensi gaib ini dibuka lebar-lebar. Siapa yang berani untuk melanggar pantangan, berani ngadain pesta, berani seneng-seneng di bulan ini, bakalan celaka. Sebenarnya apakah seperti itu, teman-teman? Tapi kali ini ya, aku bakal bongkar sebuah manipulasi sejarah yang skalanya epik. Ini menghilangkan nalar akal sehat sebagian besar orang. Fakta, kalau ketakutan kalian selama ini terhadap bulan Suro adalah sebuah hasil salah tafsir massal, semuanya salah arti tentang bulan Suro ini. Malam ini kita akan membedah beberapa ritualku tentunya, sekaligus sejarah aslinya bulan Suro ini. Dan kita akan melihat bagaimana energi spiritual bulan Suro sedang meracik sebuah badai besar yang mungkin saja bisa menghantam pusat pemerintahan negara kita. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Nah, ini salah satu kerisku ya. Ini keris tilam upih, pamornya udan mas. Ini salah satu kerisku yang nantinya mungkin bakalan aku cuci di bulan Suro. Nah, mari kita bedah secara historis dan logis tentunya. Dari mana sih sebenarnya asal nama Suro ini? Kok namanya sepertinya Suro gitu, sepertinya keren gitu ya. Nah, Suro ini sebenarnya bukan nama iblis, bukan nama setan, bukan nama jin dari pantai selatan. Suro ini asal katanya adalah dari kata Asyura. Asyura itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram dalam tradisi kalender Hijriah atau kalender Islam. Dulunya, sebelum abad ke-17, masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara yang ada di Pulau Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu. Sementara umat Islam di pesisir utara Pulau Jawa menggunakan kalender Hijriah. Seolah-olah ada perpecahan kultural yang sangat tajam di Nusantara. Dua kelompok besar yang kalendernya nggak pernah sinkron ini seolah-olah saling sinis lah ya. Lalu kemudian muncul seorang pemimpin dengan kecerdasan politik dan sosiologis tingkat dewa. Keren banget ini orang, teman-teman. Siapakah beliau? Beliau adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kesultanan Mataram Islam, teman-teman. Kala itu Sultan Agung melakukan sebuah rekayasa waktu yang super jenius. Dia kemudian menyatukan antara kalender Saka, kalender Jawa yang Hindu, dan kalender Hijriah, kalender Jawa yang Islam. Kalender Hijriah ini kemudian disatukan menjadi satu sistem yang sama, teman-teman. Canggih banget. Sultan Agung menggabungkan penanggalan bulan Islam dengan tahun Jawa, jadi kelahiran kalender Jawa yang sekarang, teman-teman. Bulan pertama dalam sistem baru ini adalah bulan Muharram, yang oleh lidah orang Jawa ini disebut Suro. Jadi Suro itu bukan bulan setan. Justru Suro itu menjadi sebuah momen rekonsiliasi besar-besaran, sebuah mahakarya politik luar biasa, penyatuan dua peradaban besar di tanah Jawa.
peradaban Hindu dan peradaban Islam, agar rakyatnya enggak lagi saling sinis-sinisan kalau ketemu. Tahun barunya Saka, tahun barunya Hijriah, enggak. Kemudian keduanya disatukan oleh Sultan Agung. Lalu, sebenarnya kenapa sih bikin hajatan di bulan Suro, ya seperti pernikahan atau pesta-pesta yang meriah, sunat, dan lain sebagainya, itu seolah-olah dilarang? Nah, sebenarnya ini jawaban simpelnya ya. Ini jawaban simpel, boleh kalian cek di sejarah manapun. Jawabannya sebenarnya bukan karena gangguan jin kok teman-teman. Jawabannya adalah karena energi empati kita sebagai manusia dan sebagai makhluk-makhluk spiritualis. Jadi di bulan Muharram atau bulan Suro adalah bulan duka cita yang sangat mendalam dalam sejarah Islam tentunya. Mengingat tragedi pembantaian keluarga Nabi di Karbala terjadi pada hari Asyura ini, para leluhur kita kemudian dengan kebijaksanaan mereka ya, mereka meminta masyarakat untuk diam, melakukan puasa, menghentikan euforia pesta dunia, dan ikut turut menghormati duka tersebut. Sebenarnya bukan hantu atau bukan setan yang melarang menikah di bulan Suro, tapi sebenarnya itu adab dan etika spiritual yang sudah disalahartikan oleh dukun-dukun komersial yang menjadi cerita-cerita horor murahan, teman-teman. Adab dan etika leluhur kita tentang akulturasi budaya Islam dan masyarakat Jawa Hindu ini sebenarnya masih tertuang di banyak kuliner di Pulau Jawa ini. Ada daerah yang nggak makan sapi kan? Coba daerah mana? Ada yang makanan khasnya kerbau kan? Coba daerah mana? Terus teman-teman, mari kita lihat apa yang dilakukan masyarakat Jawa saat malam 1 Suro dimulai. Ritual yang selalu diliput sama TV, sama YouTuber, sama manapun, di framing sebagai ritual-ritual mistis. Oke lah, ini yang beberapa aku lakuin ya, aku jelasin ke kalian semua, mungkin nanti juga bisa dilakuin. Ada yang namanya laku bisu, itu udah aku pernah mention. Laku bisu itu jalan keliling, enggak ngomong satu patah kata pun. Sering itu aku lakuin, aku udah pernah cerita di mana-mana kok. Sering juga aku tirakatan melek. Tirakatan melek itu nggak tidur semalaman, kita duduk berdoa ya, ingat bukan aneh-aneh, berdoa. Dan yang paling ikonik sebenarnya yang biasa aku lakuin itu adalah ruatan dan jamasan pusaka, mencuci keris, tosan aji, tombak, dan lain sebagainya. Masyarakat yang kemudian awam ya, otaknya udah rusak oleh film-film horor, ini ngelihat fenomena ini, wah itu lagi ngasih makan jin tuh pakai sajen itu. Sebenarnya itu orang-orang yang mikir seperti itu sempit sekali sih pemikirannya, itu aneh luar biasa. Nggak ada orang yang segoblok itu ngasih makan jin. Tolong dengerin ini baik-baik teman-teman. Keris sebenarnya bagi leluhur kita semua, keris ini bukan sekedar senjata teman-teman. Ini bukan sekedar senjata tajam buat perang, terbatas ini. Kalau untuk perang ini sangat terbatas. Keris itu adalah representasi dari pikiran yang kemudian tergabung dalam jiwa manusia. Namanya aja curigo manjing ing warongko. Curigo manjing ing warongko. Kitalah warongkonya. Setahun penuh ya masyarakat itu, manusia-manusia itu sibuk nyari duit, sibuk bohong, sibuk menyakiti orang lain, dan sibuk dengan ego-ego duniawi. Pikirannya kemudian menjadi kotor, karatan teman-teman. Ketika kemudian bulan Suro tiba, bulan yang dianggap sebagai titik nol, bulan yang ya sebenarnya ini adalah bulan transisi, mereka kemudian mencuci keris-keris. Ini adalah jamasan pusaka dan ruatan teman-teman. Ini adalah sebuah luar biasa, adiluhung sekali. Ini adalah metafora sosiologis tingkat tinggi teman-teman. Kita sebenarnya bukan nyuci sepotong besi berkarat kok, bukan. Kita sedang memandikan kesombongan kita sendiri. Kita sedang membersihkan noda-noda dosa di dalam jiwa kita agar kembali lancip, tajam, agar kembali sejajar dengan kehendak Sang Pencipta. Kita riset, kita atur ulang frekuensi kita, memang seperti itu. Itulah sebabnya ya teman-teman, aku laku bisu, kunci mulut rapat-rapat. Karena selama setahun penuh, ini nih, mulut ini adalah senjata paling tajam yang paling sering dipakai untuk fitnah, dipakai untuk bohong, dan dipakai untuk ngancurin hidupnya orang lain. Suro ini seolah-olah adalah waktunya manusia Nusantara diriset ulang secara psikologis, amit-amit. Kalau sekarang bukan mulut, jempol ini juga di mana-mana, waduh, seenak-enaknya orang. Tapi teman-teman,
Ada satu sisi bulan suro yang memang nggak bisa kita remehkan sih teman-teman. Sebuah konsep yang dalam pewayangan disebut sebagai goro-goro. Suro adalah sebuah gerbang pergantian siklus kosmik di alam semesta. Di masa transisi ini, benturan-benturan energi itu sebenarnya juga terjadi secara masif. Ketika banyak manusia yang di Nusantara menolak untuk melakukan introspeksi diri seperti yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita di zaman dulu. Ketika para pemimpin justru sibuk berpesta di atas penderitaan rakyatnya dan jiwa mereka dibiarkan membusuk berkarat, teman-teman. Maka alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa bakal mengambil alih proses pembersihan itu. Dan cara alam untuk membersihkan hal-hal yang kotor ini biasanya selalu brutal. Kalian tahu kan, Sodom Gomora hancur semua, kalian tahu kan? Ya, itulah cara untuk menghukum beberapa kaum yang sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Padahal nggak semuanya jahat. Ya inilah goro-goro, zaman kekacauan, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, gunung memuntahkan laharnya, air laut naik ke daratan. Kemarin juga ada tsunami kan di Filipina. Cuaca kemudian nggak bisa lagi diprediksi. Habis ini kekeringan, cek aja habis ini kekeringan. Penyakit-penyakit aneh mulai bermunculan di mana-mana. Ya, tata sosial kebolak-balik, orang yang salah dibenerin, yang bener dipenjara, orang gila dihormati, orang yang bener disingkirin. Nah, memang seperti itu. Dalam kalender spiritual Nusantara, Suro selalu ditandai sebagai bulan, di mana goro-goro mencapai titik puncaknya. Kalau energi kolektif alam suatu bangsa itu kemudian kotor ya, maka Suro ini efektif sekali menjadi mesin penggiling yang menghancurkan suatu struktur yang memang sudah busuk, sudah keropos. Dan sekarang, coba kita tarik energi Suro ini. Mari kita kemudian tarik konsep energi goro-goro ini langsung ke jantung ibu kota negara kita hari ini, ke pemerintahan kita di Jakarta. Kita nggak perlu sih sebenarnya jadi seorang peramal sakti atau dukun sakti untuk melihat ramalan nasib dari negara ini. Kita cuman perlu jadi dukun logis yang mikir, baca data dan fakta di lapangan. Coba kita lihat ya penguasa-penguasa kita yang ada di hari ini, para elit politik yang duduk di kursi-kursi empuk itu loh. Kita cek satu-satu seperti apa. Menurut kalian nih, aku perlu komentar kalian. Menurut kalian, apa jiwa mereka udah diruat? Apa mereka udah dijamas? Apa mereka sudah dicuci? Apakah pikiran mereka ini udah dijamas, udah diruat, atau udah dicuci dari yang namanya keserakahan-keserakahan? Enggak kan? Kemarin aja MBG korupsinya, waduh, gak karu-karuan itu. Pusaka-pusaka yang ada di negara ini ya, apa sih pusakanya negara ini? Pancasila, hukum, konstitusi, kemudian lembaga penegakan hukum seperti KPK, kejaksaan. Semuanya ini seolah-olah udah kelihatan karatan. Semuanya ini ya tinggal sedikit lah orang-orang yang benar-benar masih memegang teguh prinsip pusaka. Mereka ini kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang merampas hidup ruang rakyat. Ya para elit-elit yang korup itu. Mereka ini menumbalkan masa depan bangsa dan masa depan generasi muda demi investasi yang tambang lah, let's say tambang. Mereka memanipulasi hukum demi melanggengkan kekuasaan dan dinasti politik mereka. Maka tolong dengerin ramalanku ini baik-baik, teman-teman. Bulan Suro di tahun ini dan tahun-tahun transisi, tahun-tahun pergantian transisi ke depan, bukan lagi ngebawa setan-setan dari pohon beringin, bukan lagi ngebawa jin-jin dari pantai selatan. Suro akan membawa goro-goro politik yang paling mengerikan sepanjang sejarah modern bangsa ini, teman-teman. Skalanya mungkin udah jadi sosiologi politik, bukan sekedar politik aja. Alam ini nggak bisa lagi mentolerir ketidakseimbangan energi kita semuanya. Ketika para elit memaksakan membangun tanpa amdal yang jelas, alam kemudian akan membalasnya dengan banjir bandang dan longsor yang menyapu bersih hasil rampokan mereka. Udah terjadi kan kemarin di Sumatera Barat, kayu-kayu yang ditebang itu. Ketika elit memaksakan hukum yang menindas, goro-goro akan mewujud dalam bentuk kemarahan kolektif massa yang bisa meledak dari akar rumput, teman-teman. Gelombang people power nggak bisa lagi dibendung kalau dipres dengan kesewenang-wenangan, dan
gas air mata udah nggak berarti, apalagi sekedar buzzer-buzzer yang rame di sosial media. Buzzer mana buzzer komennya. Bulan Suro akan menelanjangi semua kebusukan. Topeng-topeng pahlawan palsu bakalan retak, hancur, lebur. Skandal-skandal raksasa yang selama ini ditutup-tutupi akan meledak ke permukaan, saling gigit satu sama lain bagaikan anjing kelaparan. Ini sebenarnya bukan kutukan mistis sih teman-teman. Ini adalah sebuah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Ini hukum alam bener-bener teman-teman. Kalian nggak bisa ngebangun tahta dari tulang belulang rakyat, dari tubuh-tubuh rakyat yang mati kelaparan membusuk dan berharap tahta itu akan utuh, nggak bakalan runtuh ketika bumi sedang bergetar hebat. Oke lah teman-teman, cukup tegang-tegangnya. Suro itu bukan bulan buat ditakuti kok. Itu sama sekali salah kaprah teman-teman. Suro adalah bulan untuk kita semua bersiap-siap secara jiwa dan raga. Bagi para penguasa zolim yang pusaka jiwanya sudah busuk, Suro adalah bulan seolah-olah malaikat maut bisa datang bagi karir dan tahta mereka. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu mengotori tangan kita untuk hal-hal seperti itu. Tapi bagi kita, bagi rakyat kecil, rakyat biasa, rakyat-rakyat marginal, rakyat-rakyat pinggiran yang masih mempunyai nalar dan akal yang sangat sehat, Suro adalah waktunya kita untuk mencuci bersih ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Waktunya kita untuk menajamkan kembali keberanian dan nalar kita, ibarat sebuah keris yang masih baru, yang masih baru saja dijamas, keluar daya pusakanya, keluar daya kesaktiannya. Jangan biarkan goro-goro menghancurkan kewarasan kita semua. Awasi terus gerak-gerik mereka yang ada di sana. Jangan cuma diam ketika melihat ketidakadilan, karena dalam kekacauan kosmik di kisah dunia lain, satu-satunya jangkar yang akan menyelamatkan kita adalah rasionalitas dan integritas kita sebagai manusia. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.